kental sekali, sangat dekat sekali untuk mencampurkan obatnya dengan yang haram, mencampurkan darah dan bangkai sebagai katalis obat. Pernah lihat ya, ada namanya bangkai menjangan ditaruh di toples, kepala kambing taruh di toples ya, itu. Atau bahkan darah-darah beku dicampurkan untuk obat. Itu adalah BCM ya. Banyak perobatan alami tetapi tidak mengandung sesuatu yang halal. Kemudian Yunani jelas dia menggunakan racun. Obat digunakan sebagai racun tarantula, bisa ular, bisa daripada kalajengking digunakan untuk obat. Nah, dalam Islam menghapuskan kesemuanya sekalian. Gunakan yang alami, hilangkan haramnya. Bebaskan daripada kesyirikan ya, dan jangan menggunakan racun untuk pengobatan. Itu adalah buatan Islam. Jadi saya adalah mengandung yang namanya 3 hal: alami, ilmiah, ilahiyah. Karena tidak semua pengobatan alami itu ilmiah. Tidak semua pengobatan alami itu ilmiah dan ilahiyah. Contohnya Mas sekalian, 2009 rame itu ya di Jombang, orang antri mendapatkan Ponari Sweat. Oh Bu, air Ponari batunya alami betul? Alami, ilmiah betul? Nggak ilmiah. Yang antri siapa? Orang berkerudung, orang pakai baju koko, pakai kopiah, ngantri Ponari Sweat. 2000 orang per hari ngantri untuk mendapatkan air celupan batu Ponari sekalian. Sehingga ini perlu digarisbawahi. Kalau ada teknik pengobatan di luar daripada hal ini, maka kita katakan bukan tibu nabati. Ya, itu adalah menjadikan sebuah kunci di situ sekalian. Jadi tibu nabati adalah 3 di sini. Bagaimana hukum syariatnya, bagaimana kandungannya, apakah alami atau ada racunnya, kemudian dari segi ilmiahnya. Ya, kenapa? Karena dukun juga perobatannya alami, Pak. Kerisnya alami, menyanya alami, kembangnya alami gitu. Enggak ilmiah berdasarkan sekalian. Nah, di situ adalah adanya sejarah Adi-Ibn Nabawi. Nah, sekarang bagaimana tadi kita katakan adalah masalah imun dan sehat tadi, imun dan iman tadi. Maka kita praktek untuk sehatnya bagaimana sekarang. Nah, sehat berapa kata? Berapa huruf? 5. Jadi kalau kita sebagai umat Islam ya, bahkan ini juga tidak harus orang Islam untuk mendapatkan kesehatan itu harus memenuhi 5 kata sehat di sini. Yang pertama kalau orang sehat adalah, nah, yang pertama adalah spiritual yang mantap. Bahasane itu jadi magetan. Spirit niku semangat. Ya, orang mau hidup kalau ada semangat. Banyak orang yang sehat bunuh diri. Di Korea, di Jepang itu angka kematian nomor 2. Bahkan orang yang sakit mati itu angka yang ke-10. Yang pertama itu nggak tahu karena pembunuhan, yang kedua adalah karena bunuh diri. Itu yang kedua. Di Korea ada artis terkenal di mana-mana, di Turki, penggemar, stres itu kan, masuk kamar mandi bunuh diri. Padahal terkenal. Kalau kita malah butuh dikenal gitu. Kalau terkenal malah repot, tidak di konten bunuh diri gitu kan. Ada anak-anak sekolah nilainya jelek ya, berakhir hidupnya padahal sehat, bunuh diri. Ya. Ini sekalian tentang masalah tidak mempunyai spiritual yang mantap. Spiritual mantapnya orang Islam bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu adalah prinsip kita. Kalau Anda di dunia belum mempunyai hasanah, belum mempunyai kenikmatan dunia, kerja. Ya, karena apa? Janjinya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi jangan melupakan akhirat sekalian ya. Sehingga di sini ada 3 hal yang perlu Anda terapkan untuk mendapatkan spiritual yang mantap. Itu adalah taat sama Allah, ikutin sunnah Nabi. Nah, sedekah. Ya. Belum minallah, prakteknya belum minallah ya, dan tidak ada praktek dengan adanya sedekah. Ini spiritual yang mantap. Orang tidak pernah sedekah, tidak pernah mendapatkan spiritual yang mantap. Rakus, serakah, pengennya menguasai orang. Siapa yang mau dimakan lagi? Begitu. Bukan besok makan apa, besok makan siapa, gitu kan? Itu karena nggak ada sedekah sekalian. Ya, spiritual yang mantap. Yang kedua, nah, orang pengen sehat itu butuh modal, enzim yang cukup.
Ya, enzimnya cukup. Enzim yang dikarunia Allah SWT yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Ya, kadar enzimnya sudah betul-betul rigid, sangat bagus sekalian, yaitu adalah madu. Sekarang saya tanya, ada nggak dokter muslim sekalipun setiap pasien yang datang dikasih resep madu dan ini nanti nebus madu, tambah minum paracetamol, tambah minum yang namanya penicillin, ada nggak? Tidak pernah, yang langsung antibiotik yang diresepkan. Saya tanyakan, Anda muslim, di dalam madu ada ayat yang mengatakan di Al-Quran, ada ayat mengatakan madu obat, ada nggak? Ada. Dalam sunnah hadis Nabi, madu dikatakan obat, ada nggak? Ada. Dalam sebuah penelitian, madu ada kandungan obatnya nggak? Ada. Ada vitamin, sekian banyak mineral, sekian banyak protein, sekian banyak daripada glukosa, energi dan sebagainya. Ada. Tapi kenapa dokter setiap ada orang yang sakit tidak pernah meresepkan madu? Saya sampaikan ini dalam Fakultas Farmasi UNER. Ya, mana ada dokter yang meresepkan madu? Rame dokter, wah macam-macam. Saya jawab, ya, dokter kenapa tidak meresepkan madu? Karena hanya digolongkan sebagai makanan tradisional. Itu ya. Ngapain sekolah dokter nek mau resepnya jualan madu? Itu kalau becak ya bisa kan. Dan kita peran yang diresep kayak penicillin gitu kan, ya antibiotik dan sebagainya sekalinya. Ini adalah madu. Ya, kemudian kebiasaan Nabi adalah kurma. Ya, kurma. Dan ini adalah buah sayur. Banyak orang yang sekarang ini sakit kebanyakan tidak suka makan buah, tidak suka makan sayur. Bakso ranggus ledri, ragi sapi ya gitu. Ya, yang penting sing enak makan rawon, belas nggak ada sayurnya, daging semua sekalian. Ya, gimana? Ya. Ini secara real lah. Ya, orang disuruh makan sayur lebih berat, lebih suka makan ya daging. Padahal sekalian di Jepang, Hiroshi itu adalah pakar enzim. Manusia diciptakan Allah SWT sudah ada sunatullahnya. Berupa apa sekalian? Gigi. Ya, gigi sari ada berapa? Gigi sari pernah belajar ya? Gigi depan ada 12 8 Pak. Ya. Betul, atas 4 bawah 4. Ya, kalau cuma ada 4 atas 2 itu namanya kelinci ya. Atas 4 bawah 4 8. Gigi taring ada berapa? Wah, kalau 2 namanya Dracula. Gigi taring itu ada 4 atas 2 bawah 2. Kalau 2 Dracula, Bu. Saya ketemu sampai. Ya, kemudian sisi A-nya ada berapa? 32 gigi. 8 gigi seri, 4 gigi taring, hasilnya ada berapa? Solo. Karena nanti agenda saya ada di Solo. 32 dikurangi 12 berapa? 32 kan 14, 32 dikurangi 12 20 gigi geraham. 08. Ya, secara hitungan sekalian, kita 10, makan sayur itu 84, adalah geraham, kayak macam kambing itu geraham banyaknya, ada taringnya kan. Nah, kita makan sayur itu adalah 20 bagian. Berbanding dengan makan daging 4 bagian. Ya, ini dibagi adalah 1/5. Jadi sayurnya yang banyak ditambah dagingnya cuma 1 bagian. Itu seharusnya ya fitrah manusia makan sehat seperti itu. Jadi dagingnya sakrat, ya, sayurnya 5 kerat, begitulah istilahnya. Tetapi kita kemudian malah tidak mau makan sayur, tidak mau makan buah. Yang dimakan adalah daging semua. Kalau Anda pengennya makan daging semuanya, minta sama Allah ganti giginya buaya, taring semua gitu kan. Nggak masalah itu kan. Jadi Anda sudah dikasih Allah gramnya banyak, banyak makan daging. Umar mengatakan makan daging itu cukup untuk hanya menegakkan sulbi lambangkan. Banyaknya adalah makan sayur sekalian. Ini enzim. Kemudian berikutnya adalah gimana? Hormon yang terkendali. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diciptakan Allah berpotensi untuk fujur, jauh daripada Allah dan takwa. Ya, dalam bahasa gampangannya antara ngamuk dan sabar ya kayak gini. Ngamuk ini, gak terima, bet terimonya kayak gini. Gak terima.
Ya, sambat sampai syukur kayak gini. Sambat ini sekalian, ya. Jadi kebanyakan orang sakit bukan karena apa yang dia makan, tetapi karena efek daripada mood seseorang, tabiat seseorang sekalian. Ya, ada nih sekalian, orang yang habis dimarahi bosnya, pulang kemudian cari makan yang paling enak. Kalau di kota-kota besar gitu tuh, di kantor marahin kamu goblok, macam-macam gitu kan, itu nanti mau balas omongannya bosnya kan nggak bisa tuh, nggak berani. Dia pulang cari makan paling enak, sop kepala ikannya digantikan bosnya, dibayangkan, makan kamu bos itu, nah gitu. Marahnya meledak-ledak. Ya. Sehingga sekalian ya, sehingga orang sakit itu adalah karena faktor yang utama adalah stres. Ya, faktor yang utama adalah stres karena hormon tidak terkendali. Itu sekalian. Tapi yang disarankan adalah kambingnya. Orang kolesterol tinggi gara-gara makan kambing. Ya, orang asam uratnya tinggi gara-gara makan santan gitu kan ya. Katanya makan kambing mengandung kolesterol yang tinggi. Saya tanya, kambing ternyata mengandung tempe, tidak pernah mengandung kolesterol gitu kan. Walau katanya bebek juga mengandung kolesterol tinggi, bebek tidak pernah mengandung, tapi bertelur gitu ya. Ini sekalian, ya orang diabetes disalahkan nasinya, orang diabetes disalahkan gulanya dan sebagainya. Sebenarnya yang sakit adalah ini sekalian. Ada seorang ibu yang bapaknya batuk-batuk, berdarah keluar darahnya, keluar periksa dokter gitu kan, di scan ternyata bapaknya kena kanker TBC, ya kanker dan TBC stadium 4. Secara ininya sudah banyaknya terbakar, kurang lebih perkiraan dokternya 1 bulan bapaknya meninggal. Nah, dokternya ngomong sama suaminya, bapak ini cuma kelelahan, ya istirahat yang berkualitas, jangan banyak mikir, yang santai saja gitu kan. Udah bapak istirahat dulu. Bapak istirahatnya ngomong sama ibunya, ibu ini bapaknya sudah saya scan, banyak kena kanker stadium 4 TBC. Ya, ini kurang lebih usia bapak tinggal 1 bulan. Nah, hari pertama ibu sudah mulai kurang 29 hari, hari berikutnya kurang 20 hari. Kira-kira sekalian 1 bulan berikutnya yang mati bapaknya, ibunya. Ibunya. Karena bapaknya tinggal santai, wah ibu cukup mati dari kawin menakan gitu ya. Ibunya malah mikir mati duluan sekalian. Kebanyakan sakit karena faktor pikirannya sendiri. Ya, ini sekalian ya. Yang berikutnya adalah masalah aktivitas yang normal. Manusia itu butuh aktivitas yang normal. Wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asan. Orang kalau sudah mulai sakit apabila malamnya menjadi ya, malam menjadi hiburan atau malamnya menjadi pekerjaan, siangnya jadi istirahat, kebalik-balik. Ya. Sekarang malah banyak orang yang menghidupkan malam dengan melean, nonton bola dan sebagainya. Nanti paginya tahajudnya bolong, subuhnya telat dan sebagainya. Bahkan sebuah penelitian di barat, kita mempunyai hormon yang bisa memicu stres, namanya hormon kortisol. Ya, dia akan bisa ditekan apabila orang itu tidurnya awal waktu dan bangunnya awal waktu. Orang yang bisa bangun jauh sebelum waktu subuh tidak mempunyai hormon kortisol, tidak akan mengalami yang namanya penyakit stres. Ya, tetapi sekalian sekarang malah banyak orang tidurnya malam-malam. Mentojik sore-sore turuan begitu. Hanya sekalian tidak pernah ada yang tahajud, subuh banyak yang terlambat, sehingga kita bisa melihat kampung-kampung yang stres itu adalah dilihat dari jamaah sholat subuh. Nek subuh sidik kampung stres. Buktinya ramah sing tani satu ring subuh kan di siang. Makanya proses isinya adalah dunia sebagainya. Ini adalah aktivitas yang normal. Kenapa sekalian? Kita hanya bisa mendapatkan hormon melatonin, penekan hormon kortisol itu pada saat kita hanya bisa tidur di jam 9 sampai jam 1 malam. Tidur jam 10 kehilangan hormon melatonin 1 jam. Tidur jam 12 hanya dapat melatonin 1 jam. Biasa tidur jam 1, mau tiap hari tidur jam 1 sekalian, meskipun bangunnya adalah habis subuh, tidak pernah dianggap tidur. Akhirnya sekalian organ dalamnya menua. Usia biologisnya 30 tahun, ternyata dalamnya adalah 50 tahun, 60 tahun. Yang kena stroke usia berapa sekarang? 40 tahun pada stroke, 35 tahun kena diabetes. Itu adalah penuaan usia sel. Padahal usia pada 35 tahun. Gara-gara masalah tidur ini sekalian. Ya. Jadi kita tidak bisa keluar dari sunatullah, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa.
Nah, yang terakhir adalah sekalian, orang sehat itu butuh yang namanya treatment. Nah, yang sehat itu ya dirawat, ya dirawat. Nah, kita hidup di dunia modern begini sudah tidak terlepas daripada makanan-makanan industri. Sampai masih makannya singkong, nganggur dewe, kaktes nganggur dewe, insya Allah aman. Nih mulai kenal mie instan, gitu ya, bumbu masak, nggak boleh tuh makan makanan pengawet, makan instan, nah itu udah bahaya. Salah satu yang paling rusak adalah perasaan kita ya, betul gitu? Rasanya kacau kalau kita sering makan mie instan. Judul ya, makan mie instan rasa rendah. Otak mengatakan mana mau rendah, gitu. Mulutnya rasakan rendah, itu masuk, livernya tanya, hatinya tanya, rendahnya di. Ya. Nah kalau orang ibu lagi rendahnya kalau sekalian livernya bengkak. Karena apa? Menerjemahkan antara otak dengan yang kita makan tidak sama. Ya, kita kalau misalnya sekalian ada yang namanya jeruk dipotong keras gitu ya, warnanya oranye, diperes banyak jeruk gitu kan ya, betul ya. Nah ini otak sudah mengatakan jeruk, diperes dalam gelas sudah namanya air jeruk, diminumkan rasa jeruk, masuk di otak kita, hati katakan ada jeruk begitu ya. Semuanya menjadikan efek refleksi yang sangat baik pada tubuh kita. Begitu kemudian buka saset, mari mas rasa jeruk. Ya, disantap di gelas, diudak ketik gitu kan ya. Warnanya oranye, ya. Otak mengatakan oh ya jeruk. Ya. Betul ya. Dibaca rasa jeruk, diminumkan gitu kan, rasa jeruk juga gitu kan ya. Begitu masuk di sini ya, jadi livernya mengatakan kok kayak jeruk begitu. Mas itu anak jeruk, dan sebagainya. Jadikan efek pengerasaan hati. Ya, bahkan ya sekarang banyak anak-anak yang sudah banyak berbohong, mudah sekali berbohong gara-gara makan makanan yang bohong-bohongan. Ya, karena makanan yang rasa-rasa tadi. Sesuk ujian, wis sinau dulu, rasanya wis sinau, kan begitu. Iyalah, oleh karena sekalian kita perlu sekarang untuk mentreatment bagaimana tubuh kita ini senantiasa ya tidak mudah mengalami sakit di tengah-tengah modernisasi makanan. Nah, ada namanya prinsip sehat itu menurut Nabi. Ya, yang pertama kalau Anda ingin sehat, itu adalah dengan adanya hindari penyakit. Nek mah gak loro ya hindari penyakit. Kata Cak Lontong, tips hidup sehat jangan sampai sakit. Nah, hindari penyakit itu hanya 3 macam saja. Jenengan diperintahkan untuk mengatur pola hidup, mengatur pola makan, mengatur pola tidur. Berarti wong penyakitan itu kakean pola, kakean model. Ya, ini sekalian pola hidup. Ya, kita sudah hidup sebagai umat Islam, maka kita harus mau rela diatur Allah SWT dengan adanya sholat 5 waktu. Allah menciptakan waktu-waktu sholat sebenarnya bukan untuk menyiksa kita, tapi adalah untuk mengistirahatkan dan menyehatkan tubuh kita. Orang yang subuh di awal waktu terhindar pada penyakit-penyakit gangguan kelenjar. Orang yang sholat zuhur di awal waktu terhindar pada penyakit-penyakit asam lambung yang berlebih. Makanya banyak ibu-ibu yang kena sakit mah. Kenapa sekalian? Sholat zuhur mundur, sering mengabaikan sholat zuhur. Bahkan kena iso nganggungmu kena sholat zuhur, itu salam ada sholat asar, langsung balik nyambung sholat asar. Wis efektif sak rukun wong sholat kan gitu kan ya. Dipepet-pepetnya waktunya asar itu kan. Nah ini sekalian, orang yang terbiasa sholat asar di awal waktu ya, dia akan terhindar penyakit-penyakit gila. Ya, terus sekalian, karena orang yang gila-gila tadi itu kebanyakan tidak sholat asar di awal waktu. Nih gak percaya tak kamu ngedan sholat asar gak sampai gitu.
Itu sekalian ya. Jadi banyak sekarang kena penyakit sel gila, yaitu adalah kanker. Itu karena asarnya itu mendekati maghrib. Jam 5 baru asaran dan sebagainya. Ya, sekalian. Kenapa Allah menciptakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Sopo sing sholat ini awal waktu mau langsung diberikan sebuah keberuntungan. Apa sekalian? Kesehatan. Makanya pekerjaan kita adalah mengerjakan sholat. Untuk perjalanannya itu adalah menunggu-nunggu waktu sholat. Jangan sampai ada sholat ada mana kan gitu kan? Jangan ya. Ini sekalian. Pola hidup, pola makan. Ya. Janganlah ya makanlah ketika lapar berarti sebelum kenyang. Jadi nih makan itu sekalian ya, minimal kita itu makan dengan adanya pola saja, pagi, siang, malam. Tidak ada makan duha, tidak ada makan asar, tidak ada makan tengah malam, tidak ada. Wes sarapan pagi jam 7, jam 8 ketemu apem, jam 9 martabak, jam 10 lemper, jam 11 arem-arem. Jam 12 makan gulai, jam 1 empet-empet, jam 12 makan somai. Nanti asar mie ayam, ini apa lagi? Terus ini. Nah, ini yang menjadikan efek kita itu menjadikan enzimnya kacau. Ya, ini menjadikan apa yang kita makan tidak pernah direm, dia akhirnya macet sekali. Karena efek makanya tidak pernah berhenti. Ya, kalau Anda pengen sehat keluarga, pastikan fokusnya hanya dimakan besar saja. Makan pagi sebelum jam 7, selepas sholat subuh sampai jam 7 pagi. Makan siang waktu duhur, maksimal jam 2. Makan malam habis maghrib, tidak ada makan jam 5 sore deh. Habis maghrib seperti buka puasa, maksimal jam 8 malam. Setelah jam 8 tidak ada makan besar. Kalau jenengan pegang itu sekalian, keluarga sehat, tidak pernah ada keluhan penyakit apapun. Kambing apapun sehat karena makannya tepat waktu. Tentara itu adalah orang yang kuat tapi tidak kuat lapar, sehingga jam-jam makannya tepat sekalian. Tidak pernah ada tentara nahan lapar, tidak ada. Wayang mangan, wayang kerja gitu sekalian. Jadi ada jam yang tepat di sini. Itu adalah masalah waktu makan. Ya, tidak ada lagi makanan selingan sekalian. Misalnya kita mau ngemil, kemennya jadi cemilan buah. Ya, namanya cemilan itu adalah makanan ringan. Kayak kerupuk, apa itu? Kan gitu ya, kayak kerupuk, keripik itu adalah makanan ringan. Anak cemilan kok bakwan, gitu. Ote-ote, tahu isi, apa namanya, apem lemper, nawar-mar, itu bukan cemilan, cemolan. Tak cemol-cemol. Kemudian yang menjadikan perhatian sekalian, yang menjadikan sakitnya tubuh kita ternyata bukan dari apa yang kita makan, tentang masalah variasi makanan. Ini Umar bin Khattab mengatakan tidak boleh dalam satu porsi makanan terdapat 2 macam lauk hewan. Tidak boleh mencampurkan 2 lauk hewan dalam satu piring. Ini wis jiko endok, ojo jiko ayam. Ini wis jiko ayam, jangan ambil ikan. Ini wis jiko daging, jangan ambil lili, kan begitu. Ternyata kita malah makannya campur-campur. Gado-gado. Nah, enak di mulut, berat di perut. Ya, yang paling parah itu nasi goreng. Sego gorengnya sederhana sekalian, pasti sego padang gitu ya. Tapi toppingannya yang jadi bahaya. Ono irisan sosis, ono suiran ayam, ono endok, dadari, apa lagi? Tambah cumi, tambah udang, tambah nomor itu. Wah, itu kalau suapan yang pertama ayam, ya, liver kita melakukan ada ayam, keluarkan enzim ayam. Baru diproses ganti udang, oh masih 2 ayam ganti udang gitu kan ya. Udang baru diproses, oh ganti sosis, wah gitu kan ya. Ganti pentol, waduh, tidak karuan ya. Hanya sekarang satu porsi makanan tidak pernah selesai diproses tubuh kita. Lalu jadi apa sekalian? Jadi sampah. Ya, karena liver kita angkat tangan, ini mau makan mau boy. Beli orang itu orang, ini ayam itu ayam, ini dokter ada sekarang. Nah, orang yang saya tadi adalah silakan Anda makan satu lauknya ayam utuh boleh, tidak masalah. Ya, kenapa sekarang Nabi itu kalau makan satu paha kaki kanan depan kambing, bayangin. Jadi ternyata paha ayam kan nyekeleng ini lah, paha kambing nyekeleng ini pak. Itu tidak masalah, yang penting satu macam lauk. Ya,
jadi ibu kalau misalnya menyiapkan makanan untuk keluarga, silahkan siapkan hanya satu macam lauk. Masak macam-macam boleh. Ayam kecap, ayam bakar, ayam goreng, ayam bacem boleh, ayam kabeh. Wis ono double-double oleh kabeh ayam. Ini endok kabeh, endok cetok, endok asin, endok. Jangan telur, ya ada ayam, ada rendang, ada wah, jangan. Pasti diambil semuanya sekalinya. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Silakan Anda makan variasi makan yang sederhana sekalian. Yang kedua, ya, konsumsi makanan halal. Halal bagi kita masih terbatas dalam masalah jenis makanan saja. Yang dipangan ya ayam, daging, ikan itu aja. Padahal halal itu ada 3 kategori sekalian. Halal dari cara mendapatkan, cara cari duitnya, cara mendapatkannya, nyolong atau beli dan sebagainya. Yang kedua adalah dari segi jenisnya. Nah, salah syariatnya ya, unggas, daging dan sebagainya. Tapi yang ketiga sekalian, porsinya. Nasi halal, ini sekali makan sak wakul begitu, jadi gula halal, tapi tiap hari 18 minum manis terus, jadi haram sekalian. Ya, jadi ada namanya tidak boleh berlebih-lebihan porsinya sekali. Ya, 500 ribu. Yang ketiga adalah sudah mulai kita tegas menghindari makanan beracun. Ya, sudah mulai tegas. Ya, sekarang ini banyak racun yang masuk kepada anak-anak kita. Anak-anak kita jadi sering pilek, amandel sering bengkak. Ya, racun yang paling dekat dengan adalah jajan, permen. Ya. Permen yang dibuat di pabrikan tidak ada mengandung gula sedikit pun. Semuanya menggunakan xilitol. Gak mungkin permen buat kalian murah pol bisa bikin iklan relaksa, permen wangi loh. Bayar bintangnya piro sekalian. Harganya berapa? Xilitol pabrik besarnya ada di Pasuruan sana. Ya, hanya kembang gula. Jadi kan lihat ingredientnya, komposisinya. Tidak ada mengandung gula, kembang gula. Bahan kimia murni, hanya manis rasanya seperti gula. Nah, anak-anak sekalian, bahan beracun. Ini yang namanya amandel langsung reaktif. Ini beracun, ini tidak boleh masuk. Nah, kalau setiap hari kita makan permen, amandel bengkak. Tahu-tahu anak meler pilek dewi, padahal makan es. Ada guys, congek telinganya keluar cairan. Padahal tidak ada masalah penyakit flu dan sebagainya. Jadi anak kok beler, padahal bukan makan es. Ini adalah karena efek parasit. Ya, amandelnya bengkak. Jadi mulai sekarang jangan pakai permen yang buatan pabrik. Gaya permen asam dewe yang dinding gula pasir. Ada gitu. Nama jenis gaya permen sing ngono wae gak apa-apa. Insyaallah itu sudah gula ya. Nah, ya. Pengawet, pewarna, ya, perasa, pengenyal, pengembang. Garnipan termasuk Pak ya? Iya. Iya, termasuk. Kenapa orang boleh makan roti tidak sakit-sakit? Nah, kita kok makan roti terus jadi ya kita. Ya kalau makan rotinya Indonesia itu selada ini itu sak bola tenis. Nanti biarkan besok bola basket gitu. Buktinya balik diremet, ngipesnya cuali-cuali. Ya, itu asli akhirnya situ sekali. Pengembangannya luar biasa. Ya, saya baru kaget pada satu umroh tuh bareng dengan restoran Turki. Makan roti sak lembar, roti Turki. Sak lembar kok rotinya apa? Makan dikasih isi sedikit, kenyangnya sampai siang. Karena memang betul tidak menggunakan pengembang. Ya, roti di Amerika, jenenge roti gebuk. Pernah lihat ya film-film ya? Watos rotinya itu kan, padat. Ya, nanti makannya harus dimasukin ke teh, kopi, ya. Karena ada pengembangnya kan. Nah kita kan sari roti gitu kan, belebuk, diremet, ngipes gitu kan. Balang-baling kan, oke sih.
Cakwe. Bahaya ya, jangan digunakan sebagai makanan protein. Lah terang bulan itu lho Bu, sak lambil dan ditutupi langsung tebel karo itu kan. Jangan hati-hati, itu boleh digunakan buat selingan, jangan digunakan untuk makanan pokok. Nek sarapan terang bulan, kopi jangan ya. Sehat entek bote niku. Pales, telo. Coba diremet simpel sak mono wae. Ya, nah, pewarna sekalian, pewarna sekarang. Pewarna makanan alami tidak pernah bocor di ginjal. Kalau jenengan minum minuman yang berwarna, keluar kencingnya berwarna, berarti pewarnanya adalah sintetis. Oke, mau contoh nggak? Kalau jenengan minum jus buah naga, kencingnya berwarna merah bukan? Enggak, putih. Bening ya. BAB-nya merah, ya, yang pakai merah, tapi kencing nggak boleh merah, gitu ya. Tapi nek minum sirup marjan merah, kencingnya Merah. merah. Merah Minum kuning. sirup melon hijau, gitu, kencingnya hijau. Kenapa sekalian? Minuman yang warnanya alami tidak akan bocor di ginjal. Paling ekstrim, paling ekstrim. Bapak minum kopi betul? Warnanya apa? Hitam. Pernah kencing hitam? Enggak. Gak pernah tanya. Aku yang biru kencing langsung. Karena pewarna kopi hitam itu adalah pewarna alami. Jadi kalau Anda meminum sesuatu yang bocor, ya hati-hati dalam mengelola minuman ya, menggunakan pewarna buatan sekalian, ya hati-hati. Yang keempat, yang terakhir, makanan yang sehat itu mampu untuk bisa buang sampah teratur. Yang pertama, buang air kecil. Orang tidak bisa kencing disebut gagal ginjal, karena tidak bisa kencing jadi gagal kencing, gagal ginjal. Tidak ada kandung kemihnya terisi kencing, tidak ada, karena ginjal tidak bisa menyerap cairan dalam darah, hanya darahnya harus dicuci darah. Ya, itu sekalian. Kenapa? Karena kebanyakan makan dia mengendap di dalam ginjal. Ini sekalian, hati-hati. Ya, kemudian buang air besar. Maka di sini solusinya disarankan untuk meminumkan air putih nih, bukan air yang warna-warna ya. Ya, setiap 25 kg berat badan butuh 1 liter air putih. Ya, 50 kilo 2 liter, 75 kilo 3 liter, 1 kintal 4 liter. Satu hari. Nah, teh, es campur, kopi itu bukan air putih, itu makanan cair. Jadi jenengan minum teh 1 liter tetap dihitung makanan, bukan dihitung minum. Minum itu air putih. Ya, itu sekalian. Saya ada pasien namanya Pak Helmi, orang Semarang, bobotnya 180 kilo. Naik pesawat harus 2 kursi, pakai sambungan sabuk pengaman, karena sabuk pengaman yang penuh pengamannya tidak bisa, harus disambung. Duduk di sayap tidak boleh sama pramugari, Pak. Ini pintu darurat, nanti bakal menyempol di pintu darurat, dipindahkan, kan ya. Nah, kemudian sakit ya, diabetes. Ya, karena kalau habis makan minumnya es teh 2 gelas yang besar-besar, es teh gitu ya. Itu kena diabetes, badannya sakit, ayo Pak berobat. 180 kilo, butuh putih berapa? 7 sampai 8 liter. Wah, Pak Anton kencing dulu. Iya, nggak apa-apa. Memang Anda kan nggak pernah kencing gitu kan, sehingga sampai bekas gitu banyak. Kencing ya, Masya Allah, 1,5 bulan Pak ini turun jadi 120 kilo. Karena diabetes juga gitu. Ya, diabetes juga. Jadi turunnya drastis begitu. Nah, kemudian mulai pola hidup sehat, 3 bulan Pak Elmi jadi turun 80 kilo. Ya, 1 sehilang. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau sekarang sudah overweight, ibu-ibu kan sering begitu ya. Habis nikah langsing, anak lu langsung. Kalau aku ada langsung ke bawah gitu kan ya. Itu bukan kemudian dietnya membatasi makanan, salah. Yang benar adalah mencukupkan airnya. Wah, aku overweight 75 kilo, berarti butuh air berapa? 3 liter. Nanti banyak kencing tidak masalah. Setelah turun ikutin
Ya, aku udah medum sedak kilo berarti kurangi 2,5 liter. Betul lagi 50 baju 2 liter begitu sekalian. Ya, bukan kemudian malah poso ramangan gitu kan ya. Iki enggak gitu kan. Pasti langsung tapi karena penyakit itu, bukan karena dietnya sekalian. Yang kedua adalah BAB, buang air besar yang lancar. Ya. Yang ketiga adalah keringat. Ibu, BAB yang sehat berapa kali sehari? Ibu, BAB berapa kali sehari? Tiap kapan? Pagi. Ya. Kalau tiap pagi BAB itu orang yang normal. Ya. Kalau orang yang sehat itu 2 kali. Katakan normal sekalian, pagi ini sehat, awalnya loro, itu normal. Orang yang sehat itu 2 kali sekalian. Yang dimakan pagi harus dibuang sebelum tidur malam. Yang dimakan siang dan dimakan malam dibuang besok pagi. Kalau Anda makan pagi tidak dibuang mau tidurnya, maka ada potensi autointoksifikasi. Racunnya kembali lagi dalam tubuh kita. Intoksifikasi. Seharusnya 14 jam dibuang, kok malah ditahan sampai besok paginya. Hanya bangun tidur ada yang kaku lehernya, ada yang masih mengantuk, ada yang pundaknya terasa tebal dan sebagainya karena autointoksifikasi. Jadi pastikan mau tidur, BAB dulu, buang yang sarapan pagi, gitu kan. Yang makan pagi, siang dan malam baru dimakan, dibuang besok paginya. Yang ini masalah keringat, ya. Masalah keringat di sini dikeluarkan melalui gerakan. Nah, ibu masak kok keringetan, ya itu namanya keringat asam. Makanya jangan asam sedapnya tambah asam. Ya, yang benar itu keringat rasanya asin, bukan asam. Buktinya kalau kita olahraga pakai baju hitam, ya, kemudian sampai keluar apanya bu? Kalau baju hitam habis olahraga disamping dari keluar apanya? Pulangnya warnanya apa? Ini dijilat rasanya. Asin, ya. Asin itu mineral, harus mengeluarkan mineral. Ya, jadi kita berkeringat harus dengan mengeluarkan gerakan. Jalan kaki paling enggak 30 menit, berlari paling tidak 10 menit, ya. Naik sepeda paling enggak 2 jam gitu kan, ya, sebagai sekalian. Nah, yang keempat adalah keluarkan darah. Rasulullah mengajarkan apa bu? Bekal. Yang kelima adalah muntah. Ya, ada sesekali kalau keracunan bukan ditawarkan tapi dimuntahkan. Ya. Jadi ini adalah merupakan prinsip sehat. Jadi sesekali kita muntah dan kemudian dianggap sakit. Ada kemungkinan memang ditoksifikasinya adalah dengan muntah. Ini sudah waktu asar sudah ada? Sudah. Okay. Kita break dulu sholat asar. Silakan bicara sholat asar. Nanti kita berikutnya masuk materi Bimex. Ya. Tanya sebentar. Kalau setiap makan terus akhirnya BAB itu gimana? Itu namanya sundulan. Ya, itu tidak ada. Jadi perbandingan sepertiga udara, makanan dan airnya tidak ada. Ya, jadi orangnya kebiasaan makan gitu ya. Jadi tidak boleh adanya BAB itu hanya di pagi hari dengan mau tidur malam. Ya, berarti ada kondisi khusus yang tidak sehat itu kali. Nanti tak ajarin pak. Siapa? Iya. BAB-nya. Itu berarti nanti orang yang normal, bukan orang yang sehat gitu kan ya. Nanti kita ajarin. Ada lagi. Kita ada dulu nih. Break dulu pak. Ya, break dulu, kita sholat dulu. Ya, silakan saya kembali ke MC untuk sholat.